di dalam otak kita, yaitu endorfin, dan endorfin ini yang membuat kita kemudian mengalami adiksi terhadap rasa sakit. Oleh karena itu penggunaan jarum suntik, adiksi tidak terjadi hanya karena heroin itu sendiri, tetapi juga karena menimbulkan rasa sakit yang kemudian merangsang dikeluarkannya endorfin di dalam otak kita. Untuk mengubah perilaku yang sudah bersifat adiktif seperti ini, maka diperlukan beberapa hal yang membantu klien kita dapat melakukan perubahan perilaku dengan mudah. Yang pertama tentu yang paling sulit adalah menawarkan untuk tidak memakai narkoba sama sekali. Tapi kelihatannya nggak mungkin. Karena dia sudah memakai narkotik, maka sangat sulit untuk menyatakan tidak memakai. Kedua adalah yang lebih mudah sedikit tetapi masih sulit, yaitu Anda tetap memakai heroin, tetapi kalau bisa tidak menyuntik. Banyak orang mengatakan atau kalau menyatakan bahwa ini agak sulit dilakukan karena tadi ketergantungannya bukan hanya pada heroinnya tetapi juga pada suntik dan juga pada subbudaya di dalam kelompok yang menyuntik itu sendiri. Oleh karena itu yang ketiga ditawarkan yang lebih mudah lagi, Anda boleh menyuntik tetapi disterilisasi dulu. Rupanya sterilisasi juga tidak mudah karena sterilisasi itu butuh waktu ya. Sedangkan orang yang sudah mengalami withdrawal, sedang mengalami sakau, orang bilang sedang mengalami gejala-gejala putus obat, itu badan rasanya sakit, keinginan untuk menggunakan obat secepat mungkin itu besar sekali, kuat sekali. Oleh karena itu menunggu beberapa menit untuk membersihkan jarum suntik dan sebagainya juga dipandang tidak mudah. Oleh karena itu ditawarkan cara berikutnya lagi, yaitu Anda mungkin menyuntik dengan jarum tetapi pakailah jarum baru setiap kali Anda menyuntik. Nah, Anda tahu tantangannya tentunya adalah bagaimana kalau saya tidak punya jarum, ya kan? Oleh karena itulah di dalam banyak program kemudian disediakan jarum steril untuk pemakai narkotik secara gratis sebagai program pemerintah karena harga jarum jauh lebih murah dibandingkan harga kalau Anda sakit dan mencari pengobatan. Hal terakhir yang ditawarkan untuk mengubah perilaku adalah lagi-lagi tetap menggunakan semua itu tetapi zatnya diganti dengan zat yang tidak bersifat ilegal, yaitu diganti dengan zat yang dapat diminum secara oral, yaitu metadon, atau secara sublingual, yaitu Subutex. Dua zat ini membantu mereka yang mengalami adiksi untuk mempertahankan adiksinya, tetapi kemudian karena tidak melakukan tindakan kriminal, mereka mudah dijangkau dan mudah diajak untuk menjalankan konseling dan program-program lain yang membantu mereka perlahan-lahan lepas dari jeratan narkotika. Saudara-saudara sekalian, program ini di Indonesia sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2006, sudah ada petunjuk khusus dari Depkes dan ada SK dari menteri yang terkait. Sebelum saya akhiri presentasi ini, mari kita mencoba mengulang bahwa adiksi itu sesuatu yang memang berkembang dari penggunaan zat ini, baik bersifat sifatnya fisik maupun sifatnya psikologis dan sosial, dan tidak mudah untuk kita atasi. Beberapa cara untuk mengatasi sudah diupayakan,
baik melalui supply dan demand reduction, tetapi penggunaan narkotik masih berlanjut, terutama penggunaan yang berisiko melalui jarum suntik. Oleh karena itu dilakukan harm reduction. Tetapi beberapa catatan perlu dikemukakan di dalam kuliah ini, yaitu bahwa penggunaan atau pemakaian nafsa jarum suntik tidak mudah tidak mudah dibujuk rayu atau dimotivasi untuk menjalani program substitusi. Karena program substitusi itu dianggap sama dengan program mempertahankan adiksi. Stigma dan diskriminasi tetap terjadi. Dan perasaan bahwa dia masih tergantung pada obat-obat tertentu itu juga merupakan bagian permasalahan itu sendiri. Berikutnya, mereka yang mengikuti program substitusi masih terus berjuang untuk abstinen. Zat substitusi yang dikonsumsi itu setelah 1 tahun atau lebih dapat dikurangi pelan-pelan sampai akhirnya tidak mengurangi. Tetapi tidak semua klien berhasil melakukan hal itu. Dengan berbagai alasan tentunya. Yang berikutnya, jika program substitusi digunakan sebagai strategi utama, kita tahu bahwa beberapa zat substitusi, bahkan metadon dan buprenorfin pun saat ini juga disalahgunakan. Artinya tidak digunakan dengan oral dan cara yang dipreskripsi, tetapi digunakan juga melalui jarum suntik. Saudara-saudara sekalian, demikian pengantar umum mengenai narkotika dan faktor sosial budaya. Terima kasih. Terima kasih Profesor Irwanto yang telah memberikan paparan mengenai masalah narkoba dan keterkaitannya dengan HIV/AIDS. Baik, pada putaran kedua ini kami akan memberikan kesempatan pada universitas lain yang belum mendapatkan kesempatan pada sesi pertama. Jadi kita akan buka 3 universitas yang akan kami sebutkan, UKI, UNR, dan Universitas Hasanuddin. Silakan, kami persilahkan yang pertama adalah UKI terlebih dahulu. Universitas Kristen Indonesia. Tidak ada? Baik, kami akan lanjutkan ke Universitas Erlangga. Oh, ada. Oke, silakan. Bentar, Dok. Ya, silakan. Ya, oke, halo. Selamat pagi. Baik, oke. Nama saya Bintang dari UKI. Saya ada pertanyaan. Yang pertama, kenapa orang yang sudah menggunakan nafsa itu, terus dia masuk ke rutan lah gitu atau ke LP gitu, tapi dia cenderung untuk memakainya lagi. Terus yang kedua, yang saya pernah mempunyai teman, bukan pernah sih, emang masih ada temannya. Jadi dia tuh dari Bali makan sebuah jamur. Nah, jamurnya itu katanya bisa membuat dia berhalusinasi. Apakah itu ada efek-efek dari nafsa tersebut? Terus kenapa masih bisa diperjualbebaskan? Kasih. Terima kasih, Lintang. Kita lanjut ke Universitas Erlangga, silakan. Erlangga, ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ke Universitas Hasanuddin. Unhas? Halo, Makassar? Iya, ada. Ada. Ya. Selamat pagi, nama saya Rizky Nur Adaha. Yang ingin saya tanyakan adalah saya ingin melihat bagaimana peran dari utamanya PKRM, PKRR dan juga LSM
dalam menanggapi masalah masalah narkoba ini. Terus juga apakah ada jalan bagi kami yang bergerak di bidang PKRM untuk berkolaborasi dengan pemerintah? Kira-kira program yang paling cocok untuk anak muda zaman sekarang itu apa ya, Prof? Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Kami panggilkan lagi UNR, sekali lagi UNR. Erlangga, Universitas Erlangga. Tidak ada? Oke. Masih ada satu universitas lagi, itu Unipa. Unipa. Unipa? Tidak ada. Baik, Undip. Maaf Bu, ada Bu. Oke, silakan. Unipa. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Dedi. Saya ingin bertanya di sini. Pertama terkait dengan tadi ganja. Saya sempat dengar kalau di Aceh itu sempat ada makanan yang ganja termasuk salah satu bahan di dalamnya gitu. Yang saya mau tanya di sini, kira-kira batasan untuk orang sampai dalam kategori kecanduan itu berapa gitu kadarnya sampai kita bisa kecanduan gitu? Karena kalau makanan kita makan umpamanya pelan-pelan, tapi kalau semakin banyak juga kan bisa kecanduan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan terkait nafsa sendiri, narkotik dan lain-lain. Kita di Papua, alhamdulillah sudah mulai datang gitu. Kemarin ada polisi yang tertangkap, dia sebagai sebagai kurir gitu, mulai masuk gitu ke daerah sini. Saya melihatnya di sini kok narkoba ini semakin lama semakin merajalela gitu. Ada lembaga-lembaga banyak tapi narkoba semakin tidak terkontrol gitu. Ini kira-kira gimana nih Prof mengenai masalah-masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari 3 universitas ini kami persilakan Prof Irwanto untuk menjawabnya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan-pertanyaan penting dan bagus. Yang pertama adalah dari saudara Lintang atau Intan itu tadi ya. Ya, memang narkotika itu diasosiasikan dengan perilaku kriminal. Ini memang kita sesalkan karena sekaligus menjawab pertanyaan yang lain. Dari sisi medis, maka adiksi itu dianggap sebagai penyakit neurologis, yang disebut sebagai penyakit kronis yang akan yang bersifat kambuhan ya, penyakit kronis kambuhan. Artinya apa? Artinya di dalam penyembuhan adiksi akan terjadi relapse berulang kali, akan terjadi kekambuhan berulang kali, dan setiap kekambuhan itu merupakan bagian dari kesembuhan itu sendiri, gitu. Tetapi karena persoalannya lalu dipandang sebagai persoalan pelanggaran hukum, maka seringkali seseorang yang mengalami adiksi tidak mendapatkan treatment yang baik, tidak mendapatkan rehabilitasi yang baik, tetapi justru mendapat hukuman di penjara. Sedangkan penjara merupakan bagian masalah dari pengedaran narkotika. Kita tahu sendiri bahwa di penjara di banyak tempat telah diberitakan di sana tidak hanya diedarkan tetapi bahkan diproduksi di dalam penjara itu. Oleh karena itu mereka yang tertangkap yang tidak dilakukan rehabilitasi maupun treatment yang baik akan mengalami masalah yang lebih buruk. Oleh karena itulah pada Undang-Undang 35 yang baru tentang narkotika dianjurkan bahwa pengadilan-pengadilan saat ini mempertimbangkan setiap perkara untuk dilakukan diversi. Artinya apa? Mereka yang mengalami adiksi narkotik karena penggunaan pribadi sangat disarankan untuk tidak dijatuhi hukuman penjara, tetapi mendapat rehabilitasi sosial dan medis.
Yang berikutnya adalah persoalan jamur. Saudara-saudara sekalian, ada beberapa tumbuhan di dunia ini, jamur salah satunya, yaitu jamur kotoran sapi. Orang bilang kalau disajikan di dalam telur dadar, itu disebut blue omelette dulunya, warna-warnanya biru, keunguan. Mereka mengandung racun tertentu yang mengakibatkan halusinasi pada pemakainya. Mereka yang mengkonsumsi jamur dan beberapa zat dari kaktus tertentu itu akan mengalami mimpi tetapi dalam keadaan sadar, ya. Artinya dia pengen jadi Superman, tiba-tiba menjadi penari telanjang, atau bahkan melakukan berbagai hal yang memalukan itu tanpa merasa malu karena pengaruh dari zat ini. Zat ini banyak dihubungkan dengan peristiwa bunuh diri pada mereka yang tinggal di rumah-rumah apartemen bertingkat, karena mereka tadi bisa bercita-cita jadi Superman lalu terbang dan sebagainya. Zat ini lagi-lagi bukan zat yang terkontrol dan bukan zat terlarang, karena terdapat di sekitar kita. Oleh karena itu bisa disajikan tanpa ada unsur pelanggaran hukum, karena jumlahnya tidak banyak, sedikit, tetapi juga tadi disajikan dalam restoran-restoran yang mungkin dikenal menyajikan makanan lain dan bukan hanya makanan seperti ini. Pertanyaan berikutnya itu adalah peranan dari lembaga-lembaga atau yayasan atau LSM yang bergerak di bidang reproduksi sehat. Saudara-saudara sekalian, penggunaan narkotika itu selalu dihubungkan dengan gaya hidup yang tidak teratur, gaya hidup yang tadi Coca-Cola di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oleh karena itu penggunaan narkotika sangat dekat dengan resiko perilaku seksual dan juga kebersihan diri. Oleh karena itulah maka lembaga-lembaga Anda yang bergerak di bidang reproduksi sehat tentu mempunyai peranan khususnya di dalam pencegahan. Ya, kalau Anda tahu bagaimana lifestyle seorang pengguna zat, seorang pengguna narkotik, informasi itu dapat Anda gunakan di dalam informasi mengenai reproduksi sehat untuk membantu mereka memahami konsekuensi negatifnya dan mencegah mereka terlibat di dalam penggunaan zat ini. Di dalam subkultur penggunaan heroin misalnya, karena heroin itu mahal, termasuk juga syabu itu mahal, maka terjadi apa yang disebut tukar body, ya. Tukar body itu artinya kalau Anda nggak punya duit, Anda tetap butuh zat karena Anda mengalami sakau, maka Anda disarankan untuk menukar zat itu dengan seks. Ya, tubuh Anda ditukar gratis atau diberikan gratis, ditukar dengan zat itu. Dan tentunya selalu yang terjadi adalah hubungan seks yang tidak aman, yang sangat berbahaya, baik dari sisi penyakit maupun kesehatan reproduksi yang lain. Yang berikutnya adalah persoalan ganja. Saudara-saudara sekalian, ganja itu tanaman yang sangat bermanfaat, baik karena tanamannya itu jika dikeringkan dan di serat-seratnya diambil, itu dapat menjadi tali temali yang sangat kuat. Tetapi di samping itu ganja merupakan zat yang mampu menghilangkan rasa sakit karena penyakit seperti toksoplasma misalnya. Itu obat-obat lain tidak mampu mengurangi rasa sakit, tetapi ganja dipandang mampu melakukan hal itu. Oleh karena itu di banyak negara seperti di Belanda ada orang yang mendapatkan license gratis untuk membawa ganja karena kegunaan itu. Meskipun demikian, sama halnya dengan kokain di Amerika Selatan, maka mereka adalah bagian dari herbal culture, jadi kultur herbal yang ada di komunitas itu. Kokain di banyak tempat seperti khat di Pakistan
itu digunakan untuk membantu orang mengatasi pencernaan, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pencernaan. Oleh karena itulah mereka menggunakan hal ini sama dengan minum teh atau minum jahe. Ganja digunakan sebagai campuran di dalam makanan juga karena menimbulkan entah rasa tertentu, tetapi juga membantu meregulasi pencernaan kita. Zat yang dimaksud adalah THC atau tetrahydrocannabinol. Tetapi di dalam masakan THC itu kemudian diseduh dan dimasak sehingga jumlah THC pada masakan itu sangat kecil. Berbeda dengan THC yang kemudian dibakar dan dihirup ke dalam paru-paru kita, maka jumlah THC sangat besar dan pengaruhnya menjadi sangat kuat. Adiksi terjadi karena penggunaan seperti itu. Sedangkan adiksi terhadap makanan sama halnya kalau Anda teradiksi dengan cabai atau dengan Ajinomoto dan bakso. Saya kira tidak memperkecil arti dari ganja ini, tetapi kita tahu bahwa kultur kuliner di Indonesia sangat dipengaruhi oleh zat-zat herbal. Apakah itu jahe, lengkuas, dan sebagainya, semua mempunyai pengaruh pada pencernaan kita dan membuat makanan kita sedap. Oleh karena itulah kita diserbu oleh Eropa 300 tahun yang lalu hanya untuk mendapatkan zat-zat itu. Jadi tidak perlu takut kalau Anda adiksi makanan Aceh, karena kalau makanannya sehat, Anda pun sehat. Tentang Papua ini memang menyedihkan karena saudara-saudara sekalian, zat itu atau pasaran dari narkotika sangat erat hubungannya dengan stabilitas politik dan sosial. Semakin tidak stabil secara politik dan sosial, semakin mudah zat-zat ini menembus karena zat ini menjanjikan pekerjaan mudah dan penghasilan yang cukup tinggi. Di samping itu membantu orang-orang yang sedang bingung, sedang tidak enak untuk menikmati kenyamanan sejenak, menikmati sesuatu yang enak sejenak. Oleh karena itu zat ini selalu laris di daerah-daerah konflik, baik Aceh, Ambon, dan saat ini mungkin juga di Papua. Mengapa aktor-aktor yang selama ini bergerak untuk mencegah maupun memberantas narkotika tidak berhasil? Di dunia ini saat ini kekuatan organized crime dari narkotika masih lebih baik dibanding kekuatan negara manapun untuk mengatasi persoalan narkotika, dan Indonesia tidak terkecuali. Terima kasih Prof. Irwanto. Selanjutnya kami akan panggilkan Universitas Diponegoro, Udayana, dan UMJ. Yang pertama Universitas Diponegoro, silakan. Halo, selamat pagi. Bisa dengar Ibu? Silakan Mas, langsung. Halo, nama Amin Suryanto. Fakultas Sains dan Matematika dari Universitas Diponegoro. Sedikit saya ingin bertanya pada Prof yang telah memberikan materi pada pagi hari ini. Langsung saja, kalau kita lihat narkotika di Indonesia sudah cukup banyak terjadi, dan banyak musibah-musibah yang terjadi dengan adanya narkotika. Tetapi kebanyakan orang yang mengidap narkotika itu adalah orang-orang perokok seperti itu. Kalau kita lihat rokok di Indonesia sudah begitu banyak. Nah, berarti secara tidak langsung rokok itu ada akar permasalahan, kalau secara tidak langsung akar permasalahan dari narkotika itu sendiri. Nah, bagaimana caranya agar memang mengurangi akar dari permasalahan narkotika itu sendiri. Kalau kita lihat hari ini, kita hanya bisa mencegah orang yang mengidap narkotika itu sendiri, tapi tidak bisa bagaimana mencegah orang yang candu rokok supaya tidak beralih menjadi ke narkotika.
Mungkin itu saja, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Diponegoro. Selanjutnya Universitas Udayana. Siang Bu, saya dari Udayana ingin bertanya, saat ini kita lihat untuk toko-toko yang 24 jam terutama itu sangat berjamuran, dan kalau kita lihat malam hari kita ke sana kita akan melihat banyaknya anak muda yang nangkring dan minuman beralkohol, karena di sana juga dijual minuman beralkohol dan kadang mereka pun membawa sendiri minuman dari luar. Nah, biasanya yang sempat saya dengar kalau mereka telah mabuk mereka akan pergi ke lokalisasi untuk mendapatkan wanita yang mereka inginkan. Nah, bagaimana fenomena ini Ibu ataupun Bapak tanggapi? Apakah ini akan terus dibiarkan seperti itu berkelanjutan atau bagaimana? Terima kasih. Selanjutnya kami panggilkan UMJ. Muhammadiyah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, sejauh ini seberapa besar kasus atau prevalensi penggunaan nafza pada remaja? Dan setelah kita ketahui tadi mengenai kebijakan penanggulangan, diantaranya itu ada program harm reduction. Nah, program ini sudah adakah di sekolah-sekolah untuk kaum remaja, dan jika pada program ini sudah berjalan, seberapa efektifkah gitu program ini berjalan? Terima kasih. Ya, ada 3 penanya dari 3 universitas. Silakan Prof. Irwanto. Baik, terima kasih. Yang pertama masalah rokok. Pertama, sebelum saya jelaskan, nanti ada penjelasan khusus pada sesi terakhir di dalam kuliah ini tentang rokok. Tetapi yang perlu saya jelaskan di sini adalah satu prinsip yang menyatakan bahwa sakit penyakit sosial atau sosial patologi tidak hanya dapat diisolasi penyebabnya hanya satu, misalnya rokok, misalnya begitu, atau alkohol, begitu ya. Karena ini walaupun rokok merupakan bagian dari masalah, tetapi yang menyumbangkan kepada masalah adiksi itu jauh lebih banyak dari sekedar penggunaan rokok. Tetapi memang menarik untuk menyoroti penggunaan rokok. Penggunaan rokok merupakan fenomena perilaku adiksi yang secara sosial itu didukung, ya, diizinkan, bahkan dijadikan industri. Namanya industri adiksi, tentunya adiksi rokok. Karena rokok itu dibuat betul-betul untuk membuat orang tergantung pada rokok itu. Dari iklan sampai isinya itu dibuat sedemikian rupa, sehingga kalau bisa pemakai pertama itu tidak pindah rokok yang lain. Jadi betul bahwa ini adalah industri yang sangat di-engineer untuk menimbulkan adiksi pada subpopulasi. Oleh karena itu kontrol, kewaspadaan, refleksi terhadap industri rokok perlu selalu dilakukan. Persoalan yang Anda hadapi jelas karena rokok itu merupakan industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak karena pegawainya banyak sekali. Karena kalau di tempat lain pakai mesin, kalau kita dilinting jadi yang bekerja itu banyak sekali. Maka gangguan terhadap industri ini selalu ditanggapi secara politis, bukan dari sisi kesehatan. Ya, tapi kalau Anda merasa atau kita semua merasa bahwa industri ini adalah industri yang berbahaya, sebaik mungkin kita bersatu padu, orang-orang seperti Anda, atau kalau bisa sektor kesehatan menggalang kekuatan sedemikian rupa sehingga rokok diregulasi seketat mungkin, yang saat ini sudah diusahakan dengan Convention on Tobacco, ya. Sayang sekali Convention on Tobacco ini tidak mendapat dukungan yang cukup kuat saat ini.
Yang berikutnya itu mengenai warung-warung 24 jam tadi yang ditenggarai